Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, doktrin akan gaya pertempuran era Perang Dunia Pertama masih melekat pada taktik militer Inggris. Mereka menerapkan strategi bertahan yang kuat dengan membangun parit dan barikade kawat berduri. Tapi sejak Jerman mulai mengancam daratan Eropa dengan taktik Blitzkrieg, Inggris harus segera meninggalkan gaya perang parit tradisional. Mereka mendesain ulang semua fungsi kendaraan-kendaraan tempur dan memperbaharui taktik untuk menghadapi ancaman invasi Jerman menuju ke Inggris. Di video kali ini saya akan membahas tank infanteri kelas berat yang menjadi identitas kekuatan darat angkatan bersenjata Inggris. Tank yang membuat penasaran para pengamat militer karena jarang sekali ada yang bahas. Tank yang selalu membuat kesal para pemain War Thunder karena tembakannya sering dibuat ricochet. Tank yang membuat naik darah para pemain World of Tank karena armornya yang tebal bikin susah dikalahin. Hello there. Ayo semua sambil minum teh hangat kita sambut mereka. Inilah dia keluarga besar tank Churchill. Awal mula pengembangan tank Churchill dimulai pada tahun 1940, ketika Angkatan Bersenjata Inggris berinisiatif untuk mengembangkan tank infanteri pengganti Matilda II dan Valentine. Konsep akan tank yang dimiliki Inggris masih mengacu pada doktrin standar pertempuran parit gaya Perang Dunia Pertama. Mereka mengedepankan tank dengan rel panjang yang mampu melintasi rintangan seperti parit yang lebar, kecepatan yang disesuaikan dengan pergerakan infanteri, dan sanggup melewati kawat berduri dan kawah yang besar. Rancangan awal prototipe tank ini dinamai sebagai A-20 atau A-20. Harland and Wolff adalah perusahaan yang dipercaya untuk mendesain sekaligus memproduksinya. Yang unik, perusahaan ini sebenarnya adalah produsen dan reparasi kapal laut, yang sebelumnya belum pernah membuat tank sama sekali. Tapi semenjak suksesnya invasi Jerman menuju ke Prancis dan dievakuasinya pasukan Inggris dari Dunkirk, membuat sadar pihak Angkatan Bersenjata Inggris bahwa perang parit sudah tidak bisa lagi diterapkan. Taktik pertempuran yang biasa digunakan pada era Perang Dunia Pertama sudah tidak bisa lagi dibutuhkan. Dominasi akan tank yang mengandalkan kecepatan dan mobilitas lebih dikedepankan. Inilah yang menjadi sebab spesifikasi dari rancangan tank A-20 dibatalkan. Direktorat Desain Tank Inggris meminta untuk segera mendesain ulang spesifikasi tank infanteri yang memiliki kecepatan, kelincahan, sanggup bergerak di segala medan, dan tentunya tahan banting dari berbagai hantaman. Maka muncullah desain cetak biru dari Woolwich Arsenal yang dinamai dengan A-22. Vauxhall Motors adalah perusahaan yang dipercaya untuk memproduksinya. Bulan Juli 1940, prototipe pertama A-22 telah selesai dikerjakan. Segala macam uji coba performa dan uji persenjataan dikebut dalam waktu hanya 1 tahun. Nah, pada bulan Juni 1941, A-22 mulai diproduksi secara massal. Kerangka A-22 inilah yang kemudian menjadi dasar dari semua varian tank Churchill. Banyak sumber yang mengatakan bahwa nama Churchill diambil dari nama seorang Perdana Menteri Inggris yang menjabat kala itu, yaitu Winston Churchill. Tapi ada sumber yang mengatakan bahwa nama Churchill sebenarnya diambil dari nama seorang adipati pertama Marlborough pada abad ke-17, yaitu Sir John Churchill. Varian pertama dari tank ini adalah Churchill Mark I. Yang identik dari varian awal ini adalah treknya yang telanjang tidak dilindungi oleh lapisan baja. Mirip sekali dengan tank Mark I pada saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Keunikan lainnya adalah memiliki 2 meriam utama. Satu diletakkan di kubah meriam dan satu lagi berada di lambung depan. Bicara soal spesifikasi, Churchill Mark I memiliki bobot sekitar 38 ton. Dengan ketebalan lapisan baja depan, atas 89 mm, bagian dekat meriam terpasang 177,8 mm, lambung atas 38 mm dan bawahnya 76,2 mm.
Baja samping bagian tengah 63,5 mm dan kedua ujungnya setebal 38,1 mm. Kemudian lapisan baja belakang tank ini bagian atasnya 50 mm dan bawahnya 25,4 mm. Untuk kubah meriam, bagian depan dan mantel meriamnya 89 mm, samping dan belakang sama-sama 76,2 mm. Meriam yang digunakan ada dua, yaitu QF 2 pounder kaliber 40 mm di kubah meriam, lalu meriam 3 inci howitzer Mark I kaliber 76 mm yang ditempatkan di lambung, dan senapan mesin koaksial BESA kaliber 7,92 mm. Mesin yang digunakan adalah Bedford 12 silinder dengan 4 tak, berkekuatan 350 tenaga kuda. Kecepatan laju tank ini kira-kira ya antara 24 sampai 30 km per jam. Untuk jarak operasionalnya sanggup mencapai 90 km. Tank ini memiliki 5 awak, 1 sang komandan, 1 penembak di kubah meriam, 1 pemuat meriam yang juga sebagai operator radio, 1 pengemudi, dan 1 lagi penembak meriam di lambung. Churchill pertama kalinya diterjunkan di medan pertempuran pada 19 Agustus 1942 saat melancarkan serangan Dieppe di Prancis. Ada 3 varian Churchill yang dikerahkan dalam operasi ini, yaitu Mark I, Mark II, dan Mark III. Sayangnya operasi tersebut mengalami kegagalan karena pasukan sekutu tidak berhasil menembus garis pertahanan Jerman. Di teater Afrika, tank Churchill terlibat dalam pertempuran kedua El Alamein pada Oktober 1942 dan berpartisipasi dalam operasi Ozenkopf di bulan Februari hingga Maret 1943. Dalam operasi Ozenkopf, ada sebuah kisah di mana 2 tank Churchill dari Resimen ke-51 berhasil menyergap dan menghancurkan konvoi Jerman. Menurut cerita, mereka menghancurkan sekurangnya 10 senjata anti-tank, 2 mortir 3 inci, 25 kendaraan tempur ringan, 2 panser tipe ketiga, dan menghabisi sekurangnya 200 tentara Jerman. Selanjutnya, tank Churchill dari Resimen ke-48 juga terjun dalam pertempuran Longstop Hill pada 21 April 1943. Dalam pertempuran ini, mereka berhasil mengalahkan tank Tiger dengan melepaskan 3 tembakan meriam 6 pounder ke arah cincin kubah meriam Tiger, mengakibatkan tank ini lumpuh sehingga memaksa para awaknya melarikan diri dan meninggalkan tank tersebut. Ini adalah tank Tiger yang pertama kalinya berhasil ditangkap oleh Inggris. Tank ini juga adalah tank Tiger yang dikenal sebagai Tiger 131. Di tahun yang sama, tank ini juga ikut serta dalam invasi sekutu menuju ke Italia. Selain itu, tank Churchill juga diterjunkan untuk beberapa operasi sekutu di Eropa seperti invasi Normandia, pertempuran Bukit 112, operasi Blue Coat, dan operasi Veritable. Di medan pertempuran, tank Churchill memang bukanlah tank yang spesial untuk berduel dengan tank-tank Jerman. Kecepatannya yang tergolong lambat dan meriamnya yang tidak besar membuat Churchill mengalami kesulitan jika harus berhadapan dengan Tiger atau Panther. Tapi bukan berarti Churchill akan kalah. Justru Tiger dan Panther juga akan mengalami kesulitan untuk mengalahkan tank Churchill karena lapisan bajanya yang tebal. Kehadiran Churchill dinilai sangat membantu dalam pergerakan infanteri dalam setiap operasi militer yang dilancarkan oleh Inggris. Selain bisa menjadi perisai yang melindungi pergerakan infanteri, tank ini juga bisa menambah daya hantam serangan ke area pertahanan musuh. Tapi yang namanya tank ya setangguh apapun tetap saja ada kelemahan. Churchill ini tergolong tank yang lambat dan kurang gesit, jadi susah kalau difungsikan untuk mengejar pergerakan musuh. Kecepatan mundurnya juga termasuk letoy banget, cuma bisa kira-kira 3-5 km per jam. Terus ukurannya yang besar, panjang dan keras, ukurannya yang besar dan panjang selalu menjadi target utama kalau berhadapan dengan lawan, termasuk jadi target yang empuk untuk bomber semacam Stuka. Oh shit. Bicara soal varian, tank Churchill termasuk dalam tank yang serbaguna dan mudah dimodifikasi seperti layaknya tank Sherman. Selain Churchill Mark I yang merupakan varian awal,
ada varian dengan struktur kubah meriam yang tetap dengan meriam tunggal 3 inci kaliber 76 mm. Varian yang ini dikenal sebagai The Gun Carrier, yang berfungsi sebagai penghancur tank. Lalu Churchill Mark III yang dilengkapi dengan meriam 6-pounder Mark V kaliber 57 mm dengan menghilangkan meriam howitzer dan menggantinya dengan tambahan senapan mesin. Kemudian Churchill Mark VII yang menambah ketebalan lapisan bajanya dan mengganti meriamnya dengan kaliber 75 mm. Tidak lupa juga varian paling terakhir dari semua Churchill, dengan lapisan baja yang paling tebal di antara semuanya, dan dipersenjatai dengan meriam QF 17 pounder kaliber 76 mm. Apalagi kalau bukan A43, si pangeran hitam, The Black Prince. Tapi sayangnya varian yang satu ini gagal diproduksi secara massal, karena Inggris lebih memilih tank dengan spesifikasi yang sama, baik dari lapisan baja, lebih cepat, lebih lincah, lebih memiliki potensi untuk menjadi tank yang lebih baik daripada The Black Prince, yaitu tank Centurion. Sebenarnya masih banyak sekali varian tank Churchill yang pernah diproduksi. Kurang lebih ada sekitar 20 lebih lah. Ya, untuk daftar lengkapnya coba kalian cek saja website yang saya letakkan di kolom deskripsi. Selama era Perang Dunia Kedua, tank Churchill telah diproduksi kurang lebih sebanyak 5.640 unit. Selain Inggris, tank Churchill juga digunakan oleh Australia, Kanada, dan beberapa dipinjamkan ke Uni Soviet. Ada pula yang dicuri oleh Jerman, yang kemudian kubah meriamnya dicopot untuk dijadikan meriam pertahanan di pantai-pantai yang dikuasai oleh Jerman. Walaupun tank Churchill bukanlah tank yang memiliki daya hantam sekuat M26 Pershing, Tiger, atau IS-2, tapi Churchill adalah tank tangguh yang sulit sekali dihancurkan oleh lawan. Tidak banyak cerita heroik mengenai tank Churchill, tapi cukup banyak andil yang diberikan oleh Churchill akan kesuksesan Inggris selama Perang Dunia Kedua.